Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, kami kelompok 7 dari kelas P01 dengan dosen pengampu Ibu Almira Syauli. Di sini kami akan mempresentasikan final project dari tugas Sistem Informasi Manajemen Perikanan Tangkap. Oke, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok dari kelompok 7. Yang pertama ada saya sendiri, Lana Diana Jadidah dengan NIM tertera. Kemudian ada Febrianti, ada Muhammad Sajid Alamuhib, dan Adinda Dwi Nur Indah Putri. Baik, yang pertama yaitu ada identifikasi kebutuhan terkait studi kasus website satu data KKP, yang dimana di sini ada kebutuhan fungsional, kebutuhan non fungsional, dan usability. Okay, next. Nah, lalu identifikasi kebutuhan terkait studi kasus KKP di website satu data, yaitu kebutuhan fungsional ini ada 1. Pencarian informasi, 2. Pembaruan data, 3. Interaksi pengguna, 4. Aksesibilitas, dan 5. Keamanan. Next. Nah, untuk identifikasi kebutuhan terkait studi kasus website satu data KKP di kebutuhan non fungsional. Di sini yang pertama itu ada kinerja, 2 ada skalabilitas, 3 ada keandalan, keempat ada keselamatan data, kelima ada kesesuaian regulasi. Selanjutnya yaitu identifikasi kebutuhan terkait studi kasus website satu data KKP. Di sini ada 10 fitur yang kita bisa akses di satu data KKP, yaitu sejarah pengantar atau perjalanan satu data, standar data, kuesioner data, pedoman dan prosedur, data induk, metadata, tim, regulasi, konsultasi, dan login. Selanjutnya yaitu ada stakeholder yang terlibat, diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, akademisi, peneliti, masyarakat, industri perikanan dan kelautan, lembaga non-pemerintah, dan lembaga pemerintah. Sedangkan kegiatan yang bisa dilakukan pada sistem website satu data KKP yaitu kita bisa mencari informasi tentang kelautan dan perikanan, mengakses layanan dan produk KKP, berpartisipasi dalam kegiatan KKP, mencari data dan statistik, mengajukan permohonan perizinan, mengajukan bantuan keuangan, mencari data cuaca dan iklim, mengakses peta interaktif, kebijakan dan regulasi, dan yang terakhir yaitu akses berita dan pemberitahuan. Oke, selanjutnya ada use case diagram pada website satu data KKP. Kemudian di use case diagram ini ada pelaku usaha kelautan dan perikanan, di mana use case-nya itu yang pertama menginput data permohonan, yang kedua mencetak data permohonan, yang ketiga melihat data permohonan, keempat mengambil data permohonan dan menyetujui data permohonan, yang kelima mengisi kuesioner, yang keenam login dan register, dan yang terakhir memilih layanan perizinan. Kemudian ada use case diagram pada pengunjung website, di mana use case diagramnya itu meliputi yang pertama melihat data sejarah, yang kedua melihat data statistik dan spasial, dan yang terakhir melihat kelembagaan data dan personel. Oke, baik, yang selanjutnya itu ada activity diagram fitur sejarah, yang dimulai dari klik menu sejarah, lalu di sini ada submenu pengantar satu data dan submenu perjalanan satu data. Dan sini kita bisa melihat isi dari menu sejarah. Nah, lalu yang berikutnya ada activity diagram fitur standar data, yang kita mulai dari klik menu standar data, lalu klik menu sub kuesioner satu data, lalu di sini ada klik menu data induk dan klik menu pedoman dan prosedur. Dan di sini kita dapat melihat isi dari standar data. Oke, selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Next. Oke, selanjutnya yaitu activity diagram dimulai dari kita mengeklik menu di sini terbagi menjadi dua, yaitu klik data statistik dan klik menu metadata spasial.
Nah, pada klik menu metadata statistik ini ada dua juga, yaitu klik metadata kusuka dan klik data kegiatan. Sehingga mengetahui isi dari sub menu metadata statistik. Sedangkan pada menu metadata spasial dibagi menjadi tiga, yaitu klik sistem referensi, klik representasi, dan klik entitas metadata sehingga menghasilkan output mengetahui isi dari menu metadata spasial. Selanjutnya yaitu activity diagram fitur tim. Pada tahap pertama, kita klik menu tim. Di sini dibagi menjadi dua cabang, yaitu klik kelembagaan pengelola data dan klik personal satu data. Jika kita mengklik kelembagaan pengelola data, maka kita dapat menghasilkan hasil mengetahui struktur tim kelembagaan pengelola data. Sedangkan ketika kita mengklik personal satu data, itu menghasilkan output mengetahui personal satu data dari setiap regional. Oke, kemudian ada activity diagram pada fitur regulasi, di mana ketika kita memulainya, kita akan menekan menu regulasi data web satu data. Ketika data tersebut berhasil ditekan, ada dua kemungkinan, yaitu no dan yes. Ketika hasil data tersebut no atau tidak, kita harus login ulang. Ketika hasil data tersebut yes, maka fitur tersebut berhasil untuk dibuka. Nah, ketika fitur itu berhasil, ada 3 pembagian yang dapat kita buka. Yang pertama itu ada menekan menu peraturan menteri, kedua menekan menu undang-undang, ketiga menekan menu peraturan presiden. Nah, ketika ketiga tersebut berhasil ditekan, maka ada kedua kemungkinan lagi. Yang pertama itu ada no, dan yang kedua itu ada yes. Ketika fitur tersebut mengatakan no, maka kita harus melogin ulang dan kembali ke menu awal, yaitu menekan menu peraturan menteri, menekan menu undang-undang, menekan menu peraturan presiden. Ketika menu tersebut berhasil atau yes, maka kita dapat melihat isi registrasi. Maka akan berakhir sesi untuk melihat diagram fitur regulasi. Kemudian yang ke-13 ini ada activity diagram fitur konsultasi, di mana ketika kita memulainya, kita harus mengklik menu konsultasi, kemudian mengklik menu metadata spasial, kemudian kita mengetahui daftar data terkait pertanyaan dan data yang ingin dikonsultasikan. Nah, ketika ada dua kemungkinan ketika kita mengklik menu konsultasi, yaitu yang pertama ada no atau login ulang, kemudian ketika berhasil itu ada yes. Ketika kita berhasil, maka kita dapat mengisi nama data, Gmail, topik, dan pesan yang ingin disampaikan. Kemudian selanjutnya dapat mengirim pesan yang ingin disampaikan. Kemudian yang ketiga, sistem data memproses permohonan bantuan. Nah, kedua tersebut akan berakhir ketika sudah selesai. Kemudian ada aktivitas diagram fitur login dan layanan, di mana ketika kita memulainya itu kita harus pertama itu melogin ke sistem data KKP. Kemudian ada dua kemungkinan juga ketika kita dapat login, yaitu no atau yes. Ketika kita tidak berhasil atau no, kita akan login ulang. Ketika kita yes, maka kita harus melakukan register akun, kemudian melakukan pengisian data, kemudian memasukkan kode verifikasi. Nah, di memasukkan kode verifikasi ini ada kemungkinan juga ketika tidak berhasil, maka kita harus login ulang. Ketika kita berhasil, maka fitur diagram login dan layanan ini telah selesai. Oke, selanjutnya adalah Entity Relationship Diagram atau ERD. Jadi kami mengambil studi kasus tentang fitur tim ya yang ada pada website Satu Data KKP, di mana di sini ada tim pengelola satu data KKP yang mempunyai hubungan many to many terhadap personil Satu Data, di mana personil Satu Data ini terdapat informasi mengenai narahubung daerah, kemudian nomor telepon di tiap daerah juga. Nah,
Dari tim pengelola satu data KKP ini mempunyai hubungan many to one, yang artinya tim pengelola satu data KKP mempunyai kelembagaan pengelolaan data, di mana dalam pengelolaan data ini terdapat data struktur pengelola satu data KKP.